Tahun 1945, perang paling menghancurkan dalam sejarah manusia akhirnya berakhir. Kota-kota di Eropa hancur, jutaan orang tewas, banyak negara runtuh secara ekonomi dan politik. Namun dari puing-puing perang itu, muncul dua kekuatan yang segera mendominasi dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di Eropa Timur, tentara Soviet berdiri sebagai pasukan pemenang. Mereka tidak hanya membebaskan wilayah dari pasukan Adolf Hitler, tetapi juga tetap bertahan di kota-kota penting seperti Berlin, Warsawa, Budapest, hingga Praha. Perlahan, negara-negara di kawasan ini mulai masuk ke dalam orbit politik Moskow. Dalam waktu singkat, sebuah kekuatan baru mulai terbentuk, sebuah negara dengan wilayah terluas di dunia, dengan tentara raksasa, dengan ideologi yang menantang sistem kapitalisme barat. Banyak orang di dunia mulai menyadari satu hal yang mengkhawatirkan. Setelah perang berakhir, dunia tidak benar-benar menjadi lebih damai. Dunia hanya berubah menjadi panggung persaingan baru antara dua kekuatan besar. Dan pada pertengahan abad ke-20, tidak ada negara yang pengaruhnya tumbuh lebih cepat dan lebih menakutkan daripada Uni Soviet. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, tentara Uni Soviet tidak hanya muncul sebagai pemenang perang di Eropa, mereka juga menjadi kekuatan militer terbesar yang berada langsung di jantung benua tersebut. Pasukan Tentara Merah yang sebelumnya mendorong mundur pasukan Adolf Hitler hingga ke Berlin, kini tetap ditempatkan di berbagai wilayah Eropa Timur. Di negara-negara seperti Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan Cekoslovakia, kehadiran militer Soviet menjadi faktor penentu dalam pembentukan pemerintahan baru. Awalnya, perubahan politik terjadi secara bertahap. Partai-partai komunis lokal mulai memperoleh dukungan kuat dari Moskow. Mereka masuk ke dalam koalisi pemerintahan, memperluas pengaruh di dalam parlemen, dan secara perlahan menyingkirkan partai-partai oposisi. Namun, dalam beberapa tahun saja, sistem politik di negara-negara ini berubah secara drastis. Demokrasi multipartai yang sempat muncul setelah perang perlahan digantikan oleh pemerintahan satu partai yang berhaluan komunis. Pada akhir dekade 1940-an, kawasan Eropa Timur secara efektif telah berada di bawah pengaruh politik dan ideologi Uni Soviet. Negara-negara ini kemudian dikenal sebagai bagian dari Blok Timur, sebuah kawasan yang secara politik, militer, dan ekonomi terhubung erat dengan Moskow. Di Barat, perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran besar. Pada tahun 1946, mantan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, menggambarkan situasi ini dengan sebuah istilah yang kemudian menjadi sangat terkenal, Iron Curtain, tirai besi yang membelah Eropa menjadi dua dunia yang berbeda. Dalam waktu kurang dari 5 tahun setelah perang berakhir, Uni Soviet berhasil membangun sebuah zona pengaruh raksasa di Eropa Timur, memperluas kekuatan politiknya tanpa perlu melancarkan perang baru. Namun bagi para pemimpin di Kremlin, dominasi wilayah saja belum cukup. Untuk benar-benar menyaingi Barat, Uni Soviet membutuhkan sesuatu yang jauh lebih menentukan, senjata paling mematikan yang pernah diciptakan manusia. Pada akhir dekade 1940-an, persaingan antara dua kekuatan besar dunia mulai memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Selama beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua, hanya satu negara yang memiliki senjata paling mematikan di bumi. Ialah Amerika Serikat. Namun, situasi itu berubah drastis pada tahun 1949. Pada tahun tersebut, Uni Soviet berhasil melakukan uji coba bom atom pertamanya. Proyek rahasia ini dipimpin oleh ilmuwan nuklir Soviet, Igor Kurchatov, yang selama bertahun-tahun bekerja untuk mengejar ketertinggalan teknologi dari Amerika. Keberhasilan ini langsung mengguncang publik dunia. Untuk pertama kalinya, Amerika tidak lagi memegang monopoli senjata nuklir. Kini ada dua negara yang sama-sama memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota-kota besar hanya dalam hitungan detik. Sejak saat itu, dunia secara tidak resmi memasuki sebuah era baru yang dikenal sebagai Perang Dingin.
sebuah persaingan global antara dua sistem yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, berdiri blok kapitalis yang dipimpin Amerika. Di sisi lain, blok komunis yang dipimpin Uni Soviet. Ketegangan ini kemudian menemukan medan konflik nyata di semenanjung Korea. Pada tahun 1950, perang pecah antara Korea Utara dan Korea Selatan. Pemimpin Korea Utara, Kim Il-sung, mendapat dukungan militer dari Uni Soviet dan sekutunya. Walau tidak bertempur langsung melawan Amerika, keterlibatan Soviet dalam konflik ini menunjukkan satu hal penting. Moskow kini memiliki kemampuan untuk menantang pengaruh Barat di panggung global. Memasuki awal 1950-an, Uni Soviet tidak lagi sekedar kekuatan regional semata. Ia telah berkembang menjadi kekuatan militer dan nuklir yang setara dengan Amerika Serikat. Namun, perjalanan menuju puncak kejayaan Soviet tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata saja. Di dalam negeri, sebuah perubahan besar dalam kepemimpinan akan segera membuka babak baru dalam sejarah negara tersebut. Pada tahun 1953, sebuah babak besar dalam sejarah Uni Soviet akhirnya berakhir. Pemimpin yang telah mengendalikan negara itu selama hampir 3 dekade, Joseph Stalin, menghembuskan nafas terakhirnya. Di bawah kepemimpinan Stalin, Uni Soviet telah berubah dari negara agraris yang tertinggal menjadi kekuatan industri dan militer raksasa. Namun, pemerintahannya juga dikenal sangat keras, penuh kontrol ketat terhadap masyarakat, dan dibangun di atas sistem kekuasaan yang sangat otoriter. Kematian Stalin segera menciptakan kekosongan kekuasaan di dalam Kremlin. Beberapa tokoh elit Partai Komunis mulai bersaing untuk menentukan arah kepemimpinan baru negara tersebut. Dan dalam beberapa tahun berikutnya, perebutan pengaruh terjadi di lingkaran tertinggi pemerintahan Soviet. Dari dinamika inilah, akhirnya muncul seorang tokoh yang kemudian menjadi pemimpin utama, Nikita Khrushchev. Berbeda dengan pendahulunya, Khrushchev mencoba membawa perubahan dalam sistem politik Soviet. Ia memulai proses yang dikenal sebagai de-Stalinisasi, sebuah upaya untuk mengurangi pengaruh kultus pribadi Stalin, baik dalam pemerintahan negara maupun partai. Puncak dari perubahan ini terjadi pada tahun 1956, ketika Khrushchev menyampaikan pidato terkenal yang kemudian dikenal sebagai Secret Speech. Dalam pidato itu, ia secara terbuka mengkritik kultus pribadi dan metode pemerintahan Stalin. Pidato ini mengejutkan banyak pihak di dunia komunis. Namun di sisi lain, langkah tersebut juga menandai munculnya wajah baru Uni Soviet, sebuah negara yang tetap berpegang pada ideologi komunis, tetapi mulai menunjukkan pendekatan politik yang lebih fleksibel. Transisi kepemimpinan ini tidak melemahkan posisi Uni Soviet di dunia, namun sebaliknya, perubahan ini justru membuka jalan bagi fase baru yang penuh inovasi dan ambisi besar Uni Soviet. Dan inovasi yang paling spektakuler itu datang dari tempat yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi manusia, luar angkasa. Pada akhir 1950-an, persaingan antara dua superpower dunia memasuki arena yang benar-benar baru. Jika sebelumnya konflik terjadi di medan politik dan militer, kini persaingan itu meluas hingga ke luar angkasa. Pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet mengejutkan dunia dengan meluncurkan satelit buatan pertama dalam sejarah manusia, Sputnik 1. Satelit kecil berbentuk bola itu mengorbit bumi sambil memancarkan sinyal radio sederhana. Secara teknis mungkin tampak sederhana, namun dampaknya sangat besar. Untuk pertama kalinya, manusia berhasil menempatkan objek buatan di orbit bumi. Di Barat, terutama di Amerika Serikat, peluncuran Sputnik menimbulkan kejutan besar. Banyak pihak mulai menyadari bahwa teknologi roket Soviet mungkin jauh lebih maju dari yang diperkirakan sebelumnya. Jika mereka mampu meluncurkan satelit ke orbit, maka secara teori mereka juga mampu mengirimkan rudal jarak jauh melintasi benua. Dan sejak saat itu, dimulailah dengan apa yang kemudian dikenal sebagai perlombaan antariksa antara dua kekuatan besar dunia. Namun kemenangan Soviet tidak berhenti di situ.
Pada tahun 1961, seorang kosmonaut Soviet bernama Yuri Gagarin kembali mencetak sejarah baru. Ia menjadi manusia pertama yang berhasil mengorbit bumi di dalam pesawat ruang angkasa. Peristiwa ini langsung menjadi kemenangan propaganda yang luar biasa bagi Uni Soviet. Di mata dunia, negara ini tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga terlihat sebagai pelopor teknologi masa depan. Keberhasilan di bidang antariksa memperkuat citra Uni Soviet sebagai kekuatan ilmiah dan teknologi yang mampu menyaingi Barat di level tertinggi. Namun kejayaan Soviet tidak hanya terlihat di sains dan militer. Pada saat yang sama, pengaruh ideologi mereka juga mulai menyebar jauh melampaui Eropa, bahkan hingga ke berbagai belahan dunia. Memasuki akhir 1950-an hingga awal 1960-an, pengaruh Uni Soviet tidak lagi terbatas pada Eropa Timur. Ideologi dan pengaruh politiknya mulai menjangkau wilayah yang jauh lebih luas, melintasi benua dan samudra. Salah satu momen penting terjadi pada tahun 1959 ketika revolusi meletus di Kuba. Dipimpin oleh tokoh revolusioner Fidel Castro, pemerintahan lama yang didukung Barat berhasil digulingkan. Dalam beberapa tahun berikutnya, Kuba semakin mendekat ke Uni Soviet dan akhirnya menjadi sekutu strategis Moskow di kawasan Amerika Latin, sebuah perkembangan yang sangat mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat. Di saat yang sama, Uni Soviet juga aktif memberikan dukungan politik, ekonomi dan militer kepada berbagai gerakan sosialis di dunia berkembang. Di Asia, Afrika hingga Amerika Latin, banyak gerakan revolusioner melihat Moskow sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan dominasi Barat. Selain negara-negara di Eropa Timur, Blok Komunis Internasional juga mencakup sekutu besar seperti Cina pada awal 1950-an, serta negara-negara yang lebih kecil namun strategis seperti Vietnam Utara dan Korea Utara. Melalui jaringan sekutu ini, pengaruh Soviet berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kekuatan regional semata. Ia berubah menjadi jaringan ideologi global yang mempengaruhi politik di hampir setiap benua. Dan pada awal 1960-an, Uni Soviet telah berdiri sebagai pemimpin utama blok komunis dunia. Pada titik inilah, Uni Soviet berada di puncak kejayaannya. Mereka memiliki militer raksasa, teknologi canggih, dan jaringan sekutu yang tersebar di berbagai belahan dunia. Memasuki awal 1960-an, Uni Soviet berdiri di puncak kekuatannya. Negara ini memiliki arsenal nuklir raksasa yang mampu menandingi kekuatan Amerika Serikat. Di Eropa, pengaruhnya membentang luas melalui negara-negara blok timur yang berada di bawah orbit politik Moskow. Di bidang teknologi, Soviet juga mencatat sejarah sebagai pelopor eksplorasi luar angkasa, mulai dari peluncuran Sputnik 1 hingga keberhasilan kosmonaut Yuri Gagarin mengorbit bumi. Sementara secara ideologis, jaringan sekutu komunisnya telah menjangkau berbagai kawasan, dari Eropa Timur hingga Asia dan Amerika Latin. Selama beberapa dekade, dunia hidup di bawah bayang-bayang persaingan dua raksasa global, sebuah keseimbangan kekuatan yang rapuh, tetapi menentukan arah politik dunia. Namun sejarah tidak pernah berhenti bergerak, bahkan kekuatan yang tampak paling kokoh sekalipun, suatu hari akan menghadapi ujian yang tidak pernah terduga sebelumnya. Dan di balik kejayaan besar yang dimiliki Uni Soviet pada masa itu, perlahan mulai muncul pertanyaan besar. Apakah kekuatan sebesar Uni Soviet benar-benar bisa bertahan selamanya? Atau justru kejayaannya menyimpan benih keruntuhan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya?